Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa kita umat manusia zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum Kak Nurul memulainya, yang Kak Nurul hormati para asatidz di komunitas Majelis Ta'lim Syaibul Kahfi, juga founder daripada Majelis Ta'lim Syaibul Kahfi dan rekan-rekan admin lainnya yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Insya Allah pada malam hari ini tema kita membahas terkait, ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu tidak? Coba dijawab, siapa yang tahu? Kalau yang memantau atau memastikan atau sering ngecek atau baca pasti tahu nih tema kita pada malam hari ini tuh membahas terkait apa. Ada yang tahu nggak? Coba dibantu. Nggak bakal mulai nih kalau nggak ada yang jawab. Ada yang tahu tidak? Aduh, curiga kan nih teman-teman. Teman-teman tidak membaca. Gunanya flyer itu apa coba? Dibaca bes, bukan diliatin doang. Kakak moderator deh, apa tema kita pada malam hari ini, Kak? Yang bakalan kita bahas. Allah tidak pernah menyia-nyiakan proses hijrahnya. Allah tidak akan pernah gitu ya menyia-nyiakan proses hijrahmu ya, Masya Allah teman-teman. Temanya cukup menarik gitu ya untuk kita di kalangan Gen Z hari ini. Mungkin bukan hanya kalangan Gen Z aja, tapi secara keseluruhan gitu ya. Sembari menunggu, kita tunggu Kak Selena buat share screen dulu ya. Terkait Allah tidak akan pernah gitu ya menyia-nyiakan proses hijrahmu. Definisi hijrah yang teman-teman pahami itu apa sih? Ada yang mau jawab? Definisi hijrah menurut teman-teman itu apa? Ayo coba jawab, definisi hijrah nih menurut teman-teman apa? Mungkin perpindahan, atau mungkin perubahan, atau mungkin apalah itu. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang jawab, nanti Kak Nurul tanya satu-satu nih. Nanti nggak ada sesi tanya jawab. Adanya Kak Nurul yang bertanya sama teman-teman. Ayo. Udah sering banget nih teman-teman mendengar definisi hijrah. Tidak ada yang mau jawab. Oke, berarti dicatat ya Kak moderator, tidak ada sesi tanya jawab. Nanti Kak Nurul yang akan tanya ke teman-teman. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik. Kita akan membahas terkait hijrah terlebih dahulu ya teman-teman. Secara bahasa hijrah itu artinya berpindahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ya, itu secara bahasa. Nah, tapi ada juga secara istilah, teman-teman. Secara istilah artinya berpindah dari sesuatu tempat, keadaan, atau perilaku yang buruk ke yang lebih baik. Nah, itu definisi hijrah secara bahasa dan secara istilah. Nah,
pada malam hari ini teman-teman, yang kita maksud dengan definisi hijrah itu bukan berpindahnya kita dari misalnya tadi ya, kalau secara bahasa hijrah itu berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, tapi hijrah yang kita maksud pada malam hari ini adalah bagaimana kita memperbaiki atau memperbagus gitu ya perilaku kita yang mungkin tadinya buruk itu menjadi lebih baik dari yang hari kemarin. Ya, jadi kita ambil definisi hijrahnya secara istilah. Tapi Kak, tadi secara istilah ada juga yang disebutkan berpindah tempat. Betul. Ketika lingkungan kita tidak mendukung atau misalnya sekeliling kita tidak mendukung teman-teman, maka kita boleh untuk berpindah tempat nggak? Boleh. Boleh banget teman-teman kita untuk berpindah tempat. Kenapa? Karena lingkungan itu juga mempengaruhi proses atau mempengaruhi perubahan seseorang. Ya, sudah berkali-kali kan Nurul sampaikan bahwasanya pertemanan, circle itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi kalau misalnya kita merasa circle kita itu kurang baik gitu kan atau kurang mendukung, maka tidak ada salahnya kita berpindah. Ya, berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Yang mungkin tadi di tempat yang satu terlalu toksik misalnya gitu ya. Kemudian kita cari tempat yang nggak terlalu toksik, ya boleh aja gitu ya. Misalkan dari tempat A ke tempat B, itu boleh banget teman-teman. Karena definisinya tadi ya, kita berpindahnya bukan hanya secara perilaku saja gitu ya, tapi tempat juga boleh untuk kita berpindah ketika memang lingkungan itu tidak mendukung proses kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau pahami hijrah itu secara umum, ya kalau secara umum yang kita tahu ya iya berpindahnya Rasulullah gitu ya, atau meninggalkan kota Mekah dari Madinah. Nah, tapi sayangnya hijrah yang kita maksud di hari ini gitu teman-teman, bagaimana kita berproses menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, next Kak Selena. Tulisannya ngeblur nggak ya teman-teman? Nah, kemudian teman-teman, tentunya di saat kita berhijrah gitu ya, atau di saat kita ingin berubah, itu akan banyak banget godaan yang bakal kita temui, atau ujian, ataupun musibah yang bakal kita dapetin gitu ya, di setiap prosesnya, atau di setiap jalannya teman-teman. Tapi bukan berarti itu menjadikan halangan kita untuk tidak melanjutkan gitu apa yang sudah menjadi pilihan kita. Kalau kita sudah memilih untuk berhijrah, ya berarti kita sudah berani gitu untuk merubah diri kita yang tadinya mungkin kita malas-malas sholat gitu ya, akhirnya kita rajin sholat. Nah, apa saja gitu yang menjadi godaan kita di setiap proses hijrah kita teman-teman? Yang pertama, kita bisa kembali kepada kebiasaan yang lama. Mungkin kita awalnya suka banget ngomong yang kasar atau bahasa kerennya itu toksik gitu ya. Nah, itu termasuk godaan. Mungkin seminggu, dua minggu, oke, aman lah ya. Kita nggak toksik, kita nggak suka berkata kasar misalnya, atau kita nggak suka julid, atau kita nggak suka gibah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi di beberapa hari kemudian, di beberapa hari ke depan gitu ya, tiba-tiba muncul kebiasaan lama tersebut teman-teman. Apakah itu hal yang biasa terjadi, Kak? Betul, itu hal yang biasa terjadi. Tapi bukan berarti dijadikan alasan, kayaknya proses hijrahku nggak berhasil deh. Kayaknya perubahan aku gagal deh. Kayaknya Allah nggak dukung deh aku untuk berbuat kebaikan. Enggak, teman-teman. Tapi itu namanya ujian, ya. Yang memberi kita ujian itu sedang mencintai kita, teman-teman. Makanya Allah kasih kita ujian tersebut, gitu. Supaya kita tuh semakin kuat gitu dengan pendirian kita. Kita semakin istiqomah dengan pilihan kita gitu ya. Apa yang kita pilih ya harus kita pertanggungjawabkan gitu teman-teman. Apa yang sudah menjadi keputusan kita itu harus kita pertanggungjawabkan sampai selesai gitu ya. Misalnya teman-teman memilih untuk kuliah, maka tanggung jawab teman-teman adalah untuk menyelesaikan kuliah tersebut sampai misalnya wisuda
Ya, seperti itu. Nah, sama halnya juga ketika teman-teman memilih untuk berproses dalam berhijrah, maka teman-teman harus menerima segala konsekuensi yang terjadi di dalamnya. Entah itu ujiannya besar, entah itu musibahnya kecil gitu ya, dan lain sebagainya, itu harus siap diterima. Ya, karena pasti dalam proses hijrah itu bakal ada yang namanya godaan. Yaitu godaan yang pertama tadi apa? Kembali pada kebiasaan lama. Bisa toksik, ya bisa kemudian kembali julid, bisa kemudian gibahin orang gitu ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa lagi balik ninggalin sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman, godaan yang kedua ketika kita berhijrah adalah pasti kita dicibir gitu ya, dihina, dicaci, dimaki gitu ya, atau tidak diterima oleh orang-orang sekitar kita. Entah itu teman-teman, bahkan mungkin keluarga juga tidak mendukung proses kita tersebut, teman-teman. Tapi bukan berarti kita stuck di situ. Kita menganggap bahwasanya nggak bisa nih, aku nggak bisa ngelanjutin ini, kayaknya benar-benar udah nggak ada yang ngedukung aku. Kita terlalu terbelenggu pada rasa takut kita yang pada akhirnya membuat kita down gitu ya, mundur gitu ya, kemudian membuat kita futur gitu ya. Akhirnya kita memilih untuk enggak deh, lebih baik aku berhenti, kayaknya aku tidak punya takdir yang baik gitu untuk menjadi orang yang baik. Ya, enggak teman-teman. Justru ketika kita ingin berbuat kebaikan, lagi-lagi ya, ketika kita ingin berbuat kebaikan, ujiannya itu lumayan besar. Cukup besar dan cukup berat, teman-teman. Beda halnya ketika kita berbuat kejahatan. Jadi masalah dicibir, dihina gitu ya, tidak diterima dan lain sebagainya, itu adalah bukti bahwasanya perubahan kita berhasil. Ya, perubahan kita berhasil. Karena kalau nggak ada dicibir, dihinanya dan lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Apakah yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita berubah ini sudah niatnya karena Allah? Atau ternyata kita ini berubahnya hanya karena ingin dapat validasi daripada manusia? Seperti itu. Nah, jadi yang namanya godaan itu memang harus siap diterima gitu ya, teman-teman. Harus siap diterima. Terutama hari ini gitu ya, anak muda hari ini, teman-teman. Sedikit godaan seperti itu pasti mental mereka udah terganggu. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya galau gitu kan. Ujung-ujungnya ya udahlah, aku gak mau hijrah. Aku emang cocoknya itu jadi orang jahat aja, gak cocok jadi orang baik gitu misalnya. Padahal itu mindset yang salah, teman-teman. Itu adalah mindset yang salah dan itu pilihan yang salah gitu. Harusnya ketika kita diberi ujian seperti itu, kita recharge lagi gitu diri kita gitu ya. Kita charger lagi iman kita, teman-teman. Kita tanya lagi diri kita, apakah sejauh ini niat aku itu berubah karena Allah, atau justru aku hanya karena ingin dipuji baik oleh manusia, atau karena supaya aku lebih banyak temannya gitu. Tapi pada faktanya gitu ya, ketika orang berbuat baik justru bukan banyak temannya, justru temannya akan sedikit. Ya, seperti itu. Namanya berproses, itu butuh waktu. Nggak instan, teman-teman. Ada stepnya, ada tingkatannya, ada levelnya, dan ada caranya. Nah, kemudian, teman-teman, godaan yang ketiga, itu tentunya ada yang namanya futur. Kurang semangat, gitu ya, dan masih suka lalai. Tapi bukan berarti itu juga dijadikan alasan untuk kita berhenti di tengah jalan. Kalau kita sudah berada di setengah perjalanan lah ya, ibaratnya teman-teman, maka jangan pernah berhenti atau justru memilih balik arah. Teman-teman boleh istirahat sejenak ya, kalau lagi capek, kalau lagi lelah, kalau lagi muak dengan semuanya gitu ya, dengan proses yang sedang teman-teman jalani gitu ya, teman-teman boleh berhenti sejenak untuk mengistirahatkan yang mungkin diri kita itu butuh untuk dikasih asupan, bukan hanya asupan spiritual, tapi juga kita butuh asupan ibaratnya duniawi lah, misalnya kayak healing mungkin, tadabbur alam mungkin, atau mungkin makan dan minum kesukaan ya, bisa jadi gitu. Itu untuk kembali meningkatkan semangat kita dalam berproses, teman-teman. Sebab yang namanya futur itu pasti selalu ada dalam diri seseorang. Bahkan masih suka lalai pun juga itu akan ada di setiap diri seseorang. Bahkan saya pribadi pun, teman-teman, masih ada suka lalainya gitu. Jadi gak semua orang yang kita lihat
hidupnya tenang aja, baik-baik aja. Itu mereka setenang itu, seanteng itu, enggak teman-teman. Hanya saja cara mereka menyikapi ujian itu, cara mereka menyikapi godaan itu beda-beda. Ada yang tenang gitu ya, ada yang harus marah-marah, ada yang harus menuntut, bahkan ada yang bersedih berkepanjangan. Nah, maka dari itu teman-teman, ada quotes di bawahnya. Ujian adalah tanda bahwa seseorang sedang berjuang di jalan Allah. Jadi ketika teman-teman sedang berproses, kemudian teman-teman merasa ujiannya berat, musibahnya berat, gitu. Kok gini terus ya? Dari kemarin-kemarin perasaan ujiannya gini-gini mulu gitu, kayak nggak kelar-kelar, kayak nggak selesai-selesai gitu. Apa aku salah jalan? Apa aku salah pilihan? Apa aku salah menentukan gitu? Enggak, teman-teman. Justru ujian itu adalah tanda bahwa kita sedang berjuang di jalannya Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, next Kak Selena. Nah, dijelaskan pula teman-teman dalam Quran surah Ali Imran ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan beriman gitu ya. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan bagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah ada pahala yang baik. Itu janji Allah teman-teman dalam Quran surah Ali Imran ayat 195. Jadi ketika kita sedang berhijrahnya karena Allah gitu ya, sedang berproses karena Allah, kemudian mungkin kita dimusuhi, diasingkan dari kampung halaman sendiri, atau bahkan kita dibunuh ya, tanpa kita tahu salah kita apa, padahal kita hanya ingin berproses gitu ya, hanya karena orang-orang benci mungkin dengan kita ya, nggak suka dengan kita, akhirnya mereka membunuh kita misalnya, maka insya Allah gitu ya teman-teman, Allah akan berikan kebaikan gitu ya, akan Allah balas dengan sebaik-baiknya pembalasan sebagaimana yang sudah kita lakukan gitu ya. Makanya kalau teman-teman sering dengar quote seperti ini, Allah itu tidak pernah melihat bagaimana hasil kita ya, tapi Allah melihat bagaimana proses kita teman-teman. Beda halnya dengan manusia. Manusia itu tidak mau tahu proses kita itu sesulit apa, ya, secapek apa, dan semelelahkan apa. Manusia nggak mau tahu. Yang mereka tahu adalah hasil akhirnya seperti apa. Apakah kamu berhasil dengan segala planning yang sudah kamu susun dari awal gitu ya, rencana yang kamu sudah buat terstruktur dari awal, atau justru kamu gagal. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hijrahnya hanya karena ingin mendapatkan validasi pengakuan daripada manusia, maka prosesnya itu akan terasa berat ya, prosesnya itu bakalan berat banget, bahkan ketakutan itu akan selalu ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita berprosesnya karena Allah, maka ketika kita diuji teman-teman, ketika kita dikasih musibah sama Allah, apa yang akan kita bilang dan apa yang akan selalu kita ingat, ada dalam Quran surah Al-Insyirah sebanyak 2 kali gitu ya, Allah tegaskan bahwasanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, kita yakin dan kita percaya gitu bahwasanya, oh Allah kasih ujian aku ini nggak berat, pasti aku mampu, aku sanggup, dan pasti bersama kesulitan yang aku sedang alami hari ini, yang sedang aku hadapi hari ini, itu pasti ada kemudahan gitu ya. Jadi jangan pernah meragukan proses teman-teman gitu ya. Sesulit apapun jalannya, jangan pernah diragukan sedikit pun. Dan teman-teman, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sungguh besar teman-teman. Banyak banget gitu ya. Makanya ketika mungkin kita di pertengahan sedang berproses menjadi baik, kemudian kita merasa kayak, kok aku kayak gini-gini mulu deh, kayak nggak ada perubahan sama sekali gitu misalnya. Jangan menyerah gitu ya, jangan mudah menyerah, apalagi langsung berhenti gitu, meninggalkan gitu, aku nggak mau hijrah lagi, aku mau balik ke kebiasaan lama aja gitu. Nah, jangan teman-teman, tapi pastikan untuk teman-teman tetap stay, untuk stay gitu ya, untuk stay dengan pilihan yang sudah teman-teman pilih dari awal untuk segera dituntaskan, untuk segera diselesaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ke Selena.
Selanjutnya teman-teman, tanda bahwa Allah itu tidak menyia-nyiakan hijrah kita. Yang pertama, hati kita itu peka terhadap dosa. Jadi, ketika kita ingin melakukan maksiat, kita itu langsung peka, teman-teman. Kita itu langsung tersadar. Kita itu langsung kayak gitu ya bahasanya. Ih, jangan ini kan dosa. Misalnya lagi jalan gitu, terus tiba-tiba kita lihat ada mangga misalnya. Kayaknya enak banget ini kalau dipetik gitu kan. Tapi hati kita langsung terketuk gitu. Hati kita itu langsung peka gitu. Ih, nggak boleh. Ini kan mangga milik orang. Kalau mau ya harus diminta. Dan kalau kita ambil itu dosa. Karena kita mencuri, nggak bilang-bilang. Nah, seperti itu teman-teman. Salah satu tandanya hati kita itu peka terhadap dosa. Meskipun dosa itu kecil menurut kita ya. Tapi kalau lama-lama dibiasakan, makanya bisa sebesar gunung Uhud ya. Jadi jangan main-main. Ya, kalau misalnya kita sering mendengar Allah itu akan selalu menilai gitu ya. Kebaikan itu meskipun sekecil biji zarrah, teman-teman. Maka sama halnya juga dengan dosa. Sekecil biji zarrah pun itu akan terhitung dosa kalau memang itu ya dosa gitu. Tidak bisa kita halalkan, tidak bisa kita benarkan gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa khauf ketika bermaksiat. Rasa khauf itu apa teman-teman? Takut. Ya. Dan Allah itu menguji kita rasa takutnya itu ketika kita sendirian. Kenapa coba? Karena di saat kita sendiri itu teman-teman pasti akan ada bayangan atau akan ada ucapan-ucapan nggak apa-apa deh aku ngelakuin ini kan nggak ada yang lihat kan, nggak ada teman aku, nggak ada ayah aku, nggak ada ibu aku, nggak ada mama aku, nggak ada kerabat aku dan lain sebagainya, nggak ada yang lihat, bebas aku mau ngelakuin apa aja terserah aku ya. Kita tidak ada rasa takut sekalipun untuk berbuat maksiat ketika kita sendiri. Tapi ketika kita sendiri kemudian kita merasa takut ketika ingin berbuat maksiat, maka teman-teman itu artinya hijrah kita tidak sia-sia. Hijrah kita sedang di jalan yang benar teman-teman. Karena kita menghadirkan rasa takut di dalam diri kita. Kita menghadirkan rasa khauf gitu ya. Bahwasanya Allah itu memantau 1 kali 24 jam. Dimanapun kita berada. Mau kita sembunyi di lubang yang gelap. Mau kita sembunyi dalam goa gitu ya. Mau kita sembunyi dalam tanah. Sekalipun Allah tahu, Allah lihat gitu. Ya karena kita tahu Allah itu maha melihat gitu. Jadi mau sembunyi dimanapun ya Allah tahu gitu. Dan kita takut untuk berbuat maksiat tersebut. Dan kita akan berpikir, sekalipun saya sendiri di dalam kamar, gak ada yang lihat, tapi ada Allah yang selalu memantau. Ada Allah yang selalu menjadi CCTV gitu. Jadi sekecil apapun maksiat yang saya lakukan, itu akan tercatat dosa buat saya. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau semisalnya tidak ada rasa khauf di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka perlu dipertanyakan, apa yang salah ya dari jalan hijrah kita? Apa ya yang salah dari proses hijrah kita? Nah, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga teman-teman, senantiasa berbuat kebaikan. Orang yang sedang berproses berhijrah, mereka tidak akan pusing dengan cacian, makian gitu ya, bulian dan lain sebagainya terkait apa yang mereka lakukan. Mungkin ada yang bilang, dia mah bersedekah itu karena dia lagi berbuat baik, karena dia baru berhijrah dan lain sebagainya. Gak apa-apa teman-teman. Kita berdoa aja gitu, semoga apa yang mereka doakan itu, yang mereka ucapkan itu bisa menjadi doa baik juga buat mereka. Jadi bukan cuman kita doang gitu yang mau mengambil hidayah tersebut gitu ya, menjemput hidayah tersebut, tapi mereka juga mau untuk menjemput hidayah tersebut. Ya, jadi mereka akan senantiasa berbuat kebaikan meskipun kebaikan itu terlihat kecil. Misalnya kayak memindahkan batu yang ada di tengah jalan, itu juga kebaikan, teman-teman. Bahkan bisa menjadi pahala buat kita kalau kita ikhlas melakukan. Atau kita selalu tersenyum kepada saudara kita, saudari kita, ya itu juga termasuk sedekah, teman-teman, ya. Sedekah itu nggak selalunya harus berbentuk materi, ya harus berbentuk uang dengan jumlah yang banyak, enggak, teman-teman. Dari hal-hal yang kecil pun juga boleh. Atau misalnya mungkin teman-teman memulai dengan Jumat berkah misalnya gitu kan, atau mungkin senantiasa berzikir pagi petang juga boleh banget. Nah, jadi mereka yang
sedang berproses itu gitu ya, mereka sedang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mereka sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu yang tidak banyak tersebut, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan itu kecil. Teman-teman mungkin pernah mendengar quotes ini. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah. Seperti itu. Nah, terus di bawahnya ada quotes lagi, teman-teman. Walaupun belum sempurna gitu ya, ada keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri. Jadi walaupun mungkin dalam proses hijrah kita itu belum sempurna, ya memang nggak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu hanya Allah. Ya, tapi kalau misalnya ada keinginan kuat dari dalam diri kita, itu udah Masya Allah, teman-teman, itu udah the best banget gitu ya. Itu udah langkah awal kita memulai sesuatu yang baik gitu. Jadi jangan pernah meremehkan gitu ya, kebaikan sekecil apapun itu, kalau teman-teman sudah ada keinginan kuat untuk terus memperbaiki diri. Meskipun jalannya tidak sama seperti orang lain, ya itu hal yang wajar. Karena setiap orang punya jalan masing-masing, teman-teman, untuk berproses dalam menjadikan diri mereka lebih baik dari hari yang kemarin. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada pemantik buat diri kita gitu ya. Apa aja pemantiknya? Yang pertama, pemantik itu maksudnya kayak reminder buat diri kita masing-masing, teman-teman. Kalau mungkin ada gajah, ada kaca yang segede gaban gitu yang bisa ngelihat full body gitu ya, satu badan. Teman-teman tanya gitu ke diri sendiri, tanya apakah hijrah kita ini sudah karena Allah gitu ya, atau karena ingin validasi manusia. Ya, teman-teman sering banget kan dengar kata validasi gitu ya. Validasi itu pengakuan, ingin diakui gitu. Misalnya saya bilang, tolong dong teman-teman MTSK bilang saya orangnya baik misalnya gitu, itu pengen banget divalidasi namanya. Tapi teman-teman, orang yang baik itu dia tidak butuh validasi. Dia tidak butuh diakui, teman-teman. Tapi ibaratnya tuh kayak jejak ya, kayak meninggalkan jejak yang akhirnya jejak itu menjadi tanda gitu ya, bahwasanya dia itu dikenal. Aku tahu ini karena pernah ini, seperti itu misalnya. Mereka tidak butuh divalidasi, teman-teman. Ya, orang yang baik itu mereka tidak minta dipuji oleh manusia. Mereka hanya ingin memastikan bahwa apa yang mereka lakukan itu Allah ridhoi dan Allah berkahi. Bukan ingin dipuji manusia atau diakui oleh manusia bahwasanya yang mereka lakukan itu sudah benar dan sudah baik. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, reminder kedua yang kita tanyakan ke diri kita, apakah hijrah kita hari ini sudah lebih baik dari hijrah kita yang di hari kemarin gitu. Jadi contohnya misalnya, kalau misalkan hari kemarin kita masih malas-malas sholat misalnya kan, sholat kita masih bolong-bolong gitu, masih tidak tepat waktu gitu ya, dan lain sebagainya. Kita tanya gitu di hari ini aku udah sholat tepat waktu belum ya, misalnya kayak gitu. Kayaknya kalau kemarin aku masih belum tepat waktu deh, aku masih suka undur-undur waktu misalnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini aku sholatnya tepat waktu, meskipun belum full 5 waktu, tapi setidaknya berkurang gitu, nggak sama persis dengan hari kemarin ya. Jadi dibedah gitu, teman-teman, perbedaan diri kita yang hari ini dengan diri kita yang kemarin gitu. Bukan membedah perilaku orang yang hari ini dengan perilaku orang yang kemarin gitu. Gak usah sibuk mencari keburukan orang lain, teman-teman, tapi sibuk aja cari keburukan yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, apakah ketika ujian datang pada proses hijrah kita bisa tetap bertahan karenanya atau karena Allah. Nah, ini yang sering banget kadang blunder gitu ya, teman-teman, di diri kita. Ketika ada ujian yang datang pada proses kita, maka kita lebih memilih untuk selesai. Kayak ya udah, aku cukup sampai di sini aja hijrahnya, aku nggak mau lanjutin lagi, aku udah capek, aku udah lelah, nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada yang aku rasain dan lain sebagainya. Ini yang kadang harus sering kita tanyakan ke diri kita, kira-kira kalau nanti aku diuji selama proses hijrah aku, apakah aku sanggup, apakah aku kuat, apakah mental aku siap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perlu banget, apalagi hari ini, teman-teman, dikit-dikit disenggol mental health gitu ya,
Dikit-dikit dicibirin, udah nggak mau lagi berbuat kebaikan. Dikit-dikit diberi nasihat, udah nggak mau didengerin gitu ya. Katanya apa sih, so agamis banget, apa sih, kamu kayak paling tahu aja gitu, apa sih, emang kamu paling baik, atau apa sih, urus aja urusanmu gitu, surga surgaku, neraka nerakamu. Emang bisa memastikan gitu kita bisa masuk surga? Kan belum pasti gitu kan. Nah, kita kan sebagai manusia tugasnya untuk saling mengingatkan teman-teman, ya, untuk saling menasehati. Jadi ketika teman-teman merasa di proses teman-teman itu cukup berat, ya, lagi-lagi jangan langsung ngambil keputusan untuk selesai. Jangan langsung ambil keputusan, udahlah berakhir aja, aku nggak mau lagi untuk melanjutkan proses hijrah ini, misalnya kayak gitu. Aku udah bosen gitu, misalnya aku udah capek, aku tidak merasakan apapun. Coba dibenahi lagi dirinya. Ya, barangkali ada niat kita yang belok gitu ya. Barangkali ada niat kita yang belum sempat kita betulkan gitu. Atau mungkin ada cara kita yang salah. Niatnya udah benar tapi ada cara yang salah. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ada to-do list yang bisa kita lakukan, atau apa ya ibaratnya, journaling ketika kita berproses untuk merasa bahwasanya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang diberikan kepada hambanya gitu. Pasti ada hikmah di setiap apa yang kita jalani ini teman-teman. Nah, to-do list ini mungkin bisa membantu kita teman-teman untuk lebih apa ya, lebih terstruktur gitu ya perjalanannya. Maksudnya lebih bisa kasih sinyal ke diri kita, hari ini apa yang kurang gitu, atau misalnya hari ini apa yang sudah aku lakukan, hari ini apa yang belum aku lakukan gitu. Apa aja teman-teman? Yang pertama, luruskan niat. Ya, lagi-lagi yang pertama luruskan niat, karena niat itu adalah penentu, ya, penentu ketika kita berbuat sesuatu. Ya, jadi harus luruskan nih niat. Kemudian teman-teman biasakan untuk memperbanyak istighfar supaya yang toksik itu berkurang. Ya, mungkin teman-teman suka bilang alah sialan banget. Nah, mungkin itu kesannya kayak B aja, tapi kata sialan itu menurut saya udah lumayan toksik ya teman-teman, karena hampir-hampir kayak orang yang mengumpat gitu, sial gitu ya, sialan gitu. Dan itu sering banget saya dengar di apa ya, anak-anak Gen Z, nggak cuma cowok, cewek juga sama gitu. Ada yang bisa seperti itu gitu. Bukan maksud saya untuk bilang kita harus baik, kita harus sempurna, enggak teman-teman. Tapi seorang muslim, seorang muslimah gitu, itu harus bisa mencerminkan dirinya gitu ya, bahwasanya dari lisan pun orang itu bisa menilai, oh dia menerapkan apa itu yang dimaksud dengan sopan santun. Sopan santun itu bukan hanya perilaku, bukan hanya sikap teman-teman, tapi lisan juga yang bisa kita jaga. Ya, maka dari itu untuk mengurangi, untuk meminimalisir kata-kata yang toksik, misalnya anjir, ya maaf ya, ini saya tidak mengumpat ke kalian. Ini contoh yang sering saya dengar, misalnya anjir, monyet, dan lain sebagainya gitu ya. Maka perbanyaklah istighfar teman-teman. Ya, minimal mungkin sehari 33 kali dulu aja, gak usah banyak-banyak banget sampai harus 100 sampai 1000 dan sebagainya. Sedikit yang penting istiqomah, itu Allah sukai ya. Jadi perbanyak istighfar. Dengan perbanyak istighfar itu teman-teman membiarkan lisan kita untuk berkata yang thayyib gitu ya, yang baik gitu. Dengan memperbanyak istighfar juga itu bikin hati kita itu terhindar dari sesuatu yang apa ya, penyakit hati gitu ya, entah itu hasad, ujub, ria, dan lain sebagainya. Ya, maka perbanyaklah istighfar. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, perbaiki sholat 5 waktunya. Dan teman-teman mungkin juga sering dengar quotes ini, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu benar banget. Ketika kita bisa memperbaiki sholat kita teman-teman, itu kerasa banget perubahannya. Saya mau kasih contoh deh. Dan ini real, ini saya rasakan. Teman-teman saya beberapa waktu ini mencoba untuk, ya ini kebiasaan dari mondok sih, cuman karena pas kuliah itu saya
karena mungkin sendiri nggak ada yang ingetin gitu ya, jadi kadang saya lupa, kadang saya lalai gitu kan. Kalau di pondok kan ada yang saling mengingatkan gitu kalau misalkan kita belum lakukan. Jadi kalau di pondok dulu saya tuh kita tuh ada yang namanya sholat duha. Sebelum berangkat ke sekolah kita sholat duha dulu, terus setelah itu pulang jam 3 sore, itu habis asar kita nggak langsung bangkit dari tempat sholat kita, enggak, kita ada baca al-waqiah itu setiap asar. Kemudian setiap habis sholat isya kita itu baca surah al-mulk, dan itu kita terapkan di pondok. Apa yang kami rasakan teman-teman, kami tidak pernah merasa kekurangan, maksudnya nggak pernah ngerasa lapar dan lain sebagainya, atau kekurangan uang dan lain sebagainya, itu nggak pernah teman-teman. Karena mungkin darinya yang kita membiasakan hal-hal baik itu, Allah bantu juga kita gitu lewat perantara-perantara yang bahkan mungkin tidak kita sadari gitu. Jadi kalau kita membiasakan sesuatu yang baik teman-teman, maka kita juga kan kerasa feedbacknya gitu ya, kerasa timbal baliknya gitu ya. Allah jaga kita dari keburukan, Allah lindungi kita dari hal-hal yang buruk gitu ya, kita selalu terjaga dalam kebaikan. Bahkan mungkin ketika kita ingin berbuat keburukan, kita ditegur langsung, entah itu dari orang lain atau mungkin dari peristiwa yang terjadi secara langsung, musibah gitu, bencana dan sebagainya. Itu pasti kita kan sadarnya di situ gitu. Atau mungkin teman-teman karena udah terbiasa misalnya sholat duha, kemudian baca al-waqiah, baca al-mulk, terus tiba-tiba di jalanan yang tadinya harus misalnya tepat waktu nih datangnya, tiba-tiba macet di jalanan. Ya akhirnya mundur loh waktu teman-teman. Ternyata apa yang menyebabkan macet itu, misalnya ada pohon tumbang besar banget, itulah yang menyebabkan kemacetan. Akhirnya kalau kita pikir secara logika teman-teman, oh ternyata Allah itu baik ya. Coba aja kalau semisalnya aku tetap memaksakan untuk mencari mungkin jalan alternatif dan lain sebagainya, bisa jadi aku ketiban pohon itu gitu. Hanya saja karena Allah tolong kita teman-teman, Allah bantu kita, sehingga dikasih macet. Akhirnya kita tidak bisa, akhirnya kita tidak mendapatkan musibah pohon tumbang tersebut. Kita selamat gitu kan, kita terjaga dari hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi perbaiki dulu hal-hal yang kecil yang ada di dalam diri kita teman-teman. Jangan langsung hal-hal yang besar. Mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Kalau kita udah bisa istiqomah dengan hal-hal yang kecil, baru kita naik level gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mulai membaca Al-Quran. Gak apa-apa, gak harus one day one juz, one day one ayat juga gak apa-apa. Ya, atau misalnya habis sholat maghrib 2 ayat, habis sholat isya 2 ayat, atau minimal banget deh 1 halaman teman-teman. Habis sholat maghrib 1 halaman, habis sholat isya 1 halaman, habis sholat subuh 1 halaman. Dibiasakan. Kalau teman-teman bilang, Kak, tapi saya belum lancar baca Al-Quran, ya nggak apa-apa. Teman-teman masih ingat nggak yang di kajian kemarin yang dengan Kasyam sempat singgung seperti ini. Ketika kita membaca Al-Quran, teman-teman, bukan ayat ya, bukan ayatnya yang dihitung, tapi huruf. Setiap huruf hijaiyah, 1 huruf yang kita baca dengan terbata-bata, tapi kita bersungguh-sungguh, maka itu balasannya adalah 10 kebaikan. Coba bayangin, kalau kita baca 1 halaman itu berapa huruf hijaiyah itu teman-teman. Meskipun kita terbata-bata, bismillah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mau untuk belajar, teman-teman mau berusaha gitu untuk membaca kalamullah, ya, kalamnya Allah, firmannya Allah. Ya, jadi mulailah untuk membaca Al-Quran, membiasakan diri dengan membaca Al-Quran. Karena sahabat kita yang sejati itu, sahabat kita yang sebetulnya itu adalah Al-Quran, teman-teman. Dia yang akan menjadi penolong kita di dalam kubur nanti gitu, yang menjadi cahaya kita gitu. Pertanyaannya, hari ini udah buka Al-Quran belum? Ayo, hari ini udah buka Al-Quran belum? Jangan-jangan lebih sering buka HP nih daripada Al-Qurannya. Oke, nah yang selanjutnya perbaiki tutur kata. Nah, ya, yang toksik, yang masih suka bilang anjir, yang masih suka bilang anjay, yang masih suka bilang monyet, gantilah kata refleks kalian itu dengan istighfar, ya, subhanallah, ketika melihat keindahan, ucap masya Allah,
Ketika diberi sesuatu ucap alhamdulillah, ketika terkejut bilangnya astagfirullah, bukan terkejutnya bilang anjay, kaget gue. Nggak kayak gitu teman-teman, bukan keren itu, tapi kesannya kurang sopan, bahkan tidak mencerminkan diri kita sebagai seorang muslim. Ya orang hari ini kalau kaget atau misalnya emosi gitu ya, bilangnya apa? Anjir lu, misalnya kayak gitu ya. Maaf ya, saya tidak mengumpat ke kalian, ini contoh. Jangan sampai ada yang recordnya pas banget di part itu terus tiba-tiba diviralin. Wah, bahaya ini, bahaya. Jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, guys ya. Jadi belajar untuk memperbaiki tutur kata, teman-teman. Meskipun nggak langsung instan, tapi kalau teman-teman berproses dan membiasakan untuk bertutur kata yang baik, maka insya Allah bahasa-bahasa yang toksik itu bisa hilang. Ya, hilang seiring berjalannya waktu. Ya mungkin beberapa waktu hilang, misalnya seminggu 2 minggu, oke kita bebas dari lisan yang toksik. Tapi tiba-tiba kita langsung toksik lagi. Apakah itu hal yang manusiawi kah? Hal yang manusiawi. Ya, manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Tapi bukan berarti kita berputus asa untuk berhenti berbuat kebaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman belajar memaafkan. Nah, ini hal yang cukup berat yang kita tanamkan ke diri kita. Terkadang kita bilang, saya udah coba memaafkan kak, tapi saya masih ingat perlakuan jahatnya. Apakah itu udah termaksud ikhlas? Belum. Karena kita masih mengungkit gitu ya, kesalahan. Saya juga sama kok teman-teman. Mungkin saya bilang, saya udah maafin, tapi sewaktu-waktu ketika sendiri, saya balik lagi mengingat sesuatu yang membuat saya sakit gitu, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita saling memaafkan gitu ya. Memaafkan itu adalah sesuatu yang cukup berat. Ada 3 ucapan atau 3 kalimat yang sangat berat untuk diucapkan manusia. Minta maaf, minta tolong, dan berterima kasih. Itu berat banget buat diucapkan oleh manusia, teman-teman. Yang paling berat itu adalah memaafkan. Ya, di antara 2 yang minta tolong dan berterima kasih, itu yang paling berat adalah memaafkan. Nah, tapi hari ini mari kita coba-coba mari kita coba untuk saling memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah menyakiti kita, teman-teman, baik mereka sengaja ataupun tidak sengaja gitu ya, karena kita juga pasti pernah melakukan hal yang sama gitu ya. Kita juga pernah melakukan kesalahan, kita juga pernah melakukan kehilafan gitu ya, yang mungkin juga menyakiti perasaan orang-orang tersebut gitu. Dan bahayanya teman-teman, orang-orang yang terzalimi itu doanya itu makbul gitu, doanya itu terjabah sama Allah, nggak ada hijabnya, langsung tembus gitu. Jadi hati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai lisan yang tak bertulang ini menyakiti banyak perasaan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah circle yang positif. Ini udah ulang-ulang banget nih dibahas. Circle yang positif, kemudian belajar memperbaiki penampilan, teman-teman. Kalau kata mama saya, kalau kamu nggak cantik, kalau kamu nggak ganteng, minimal kamu rapih, minimal kamu wangi. Udah, gitu aja. Nggak harus kamu tampil kaya dan lain sebagainya, minimal kamu itu indah untuk dipandang. Setidaknya rapih lah, teman-teman, ya. Jadi, kita belajar untuk memperbaiki penampilan. Karena penampilan itu juga mengekspresikan diri kita itu enak untuk diajak ngobrol, atau mungkin bisa menggambarkan karakter kita. Kalau dilihat-lihat dari pakaiannya, anak ini kayaknya extrovert deh, misalnya kayak gitu. Kalau dilihat dari penampilannya, anak ini kayaknya introvert deh, misalnya kayak gitu. Nah, ini juga sudah saya terapkan, teman-teman. Ya yang tadi saya bilang kata mama saya, kalau kamu nggak cantik, kalau kamu nggak ganteng, minimal penampilan kamu rapih dan kamu wangi gitu. Maksudnya apa? Karena itu juga membawa positif untuk diri kita, afirmasi positif ke diri kita. Kalau penampilan kita rapih, penampilan kita indah untuk dipandang, teman-teman, maka ketika kita berbuat sesuatu itu juga enak gitu, kita ngelakuinnya, nggak ada malas gitu ya, nggak ada kata nanti-nanti, tapi justru giroh kita itu meningkat, semangat kita itu meningkat gitu. Jadi penampilan itu juga berpengaruh, teman-teman, dalam proses kita gitu ya. Mungkin tadinya kita pakaiannya compang-camping gitu kan, karena kita mengerti sebagai seorang muslim kita punya batasan aurat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kita mulai memperbaiki penampilan seperti itu.
Nah, ini juga catatan buat kita semua, terutama juga buat laki-laki, jangan sampai teman-teman tuh beranggapan, nah ini pernah ada pertanyaan, terus bagaimana Kak dengan laki-laki yang pakai celana pendek? Boleh aja sebetulnya, karena kan laki-laki itu batas auratnya itu sampai ini, apa sih namanya? Apa ya bahasanya teman-teman? Intinya celananya jangan sampai kelihatan paha aja deh ya. Kalau kelihatan paha itu udah aurat ya, hati-hati gitu, jangan sampai pakai celananya itu yang kependekan. Kalau mungkin selutut atau di bawah lutut itu masih boleh-boleh aja, tapi kalau udah di atas lutut yang paha kelihatan, nah itu udah aurat teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai teman-teman lalai gitu ya dengan yang namanya aurat. Teman-teman menganggap laki-laki mah bebas, pakaiannya mau pakai apa aja bebas gitu. Oh, tidak bisa, Besti. Laki-laki juga punya batasan aurat. Nah, kemudian membiasakan sunnah. Sunnah ini apa aja ya teman-teman, bebas. Yang menurut teman-teman bisa teman-teman terapkan setiap hari itu apa, yang teman-teman bisa istiqomahkan itu apa. Misalnya mungkin puasa Daud, puasa Senin Kamis, sholat sunnah duha, dan lain sebagainya, tahajud, atau berzikir pagi petang, dan lain sebagainya, silahkan. Apapun itu yang menurut teman-teman ringan untuk teman-teman lakukan dan bisa teman-teman istiqomahkan, biasakan. Nah, kemudian memperbaiki hubungan dengan sesama, hablum minan nas. Jadi, tidak hanya hablum minallah saja yang kita perbaiki, tapi hablum minan nas kita juga harus kita perbaiki, teman-teman. Barangkali selama kita berteman, ternyata ada sesuatu yang mereka nggak senangi dari diri kita. Coba diomongin, coba diobrolin gitu kan, supaya tidak ada penyakit hati. Dan selanjutnya kita harus belajar juga dari kisah-kisah orang yang salih, bagaimana mereka bisa bertahan gitu ya di tengah banyaknya ujian, di tengah banyaknya musibah, mereka berproses gitu ya, ketika mereka ingin merubah diri mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, tidak lupa berdoa. Nah, intinya teman-teman, Allah itu tidak pernah melihat bagaimana hasil akhir kita dalam berproses, tapi Allah pengen lihat bagaimana kesungguhan kita, bagaimana usaha kita dalam mencapai target-target kita tersebut. Manusia mungkin hanya datang pada saat hasil kita itu berhasil kita capai, tapi Allah senantiasa membersamai kita dari awal kita memulai sesuatu itu, bahkan dari awal kita memutuskan sesuatu itu, Allah sudah membersamai kita, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan bilang kalau kita itu sendiri. Enggak, kita nggak sendiri, kita sama Allah. Allah selalu backup kita, Allah bantu kita, Allah tolong kita, teman-teman. Hanya saja mungkin kita kadang yang nggak sadar dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, quotes yang terakhir teman-teman, ketika engkau sudah memulainya karena Allah, maka jangan mudah menyerah hanya karena ucapan manusia. Nah, seperti itu hasil akhirnya, teman-teman. Jadi, kalau semisalnya kita sudah memulainya karena Allah, maka jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa hanya karena ucapan manusia. Seperti itu. Jadi, teman-teman paham ya, bahwasanya ketika kita berhijrah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan proses kita, justru Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di dalamnya ketika niat kita itu karena Allah, dan ketika kita menyadari bahwa kita itu butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa Kak Nurul yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau ucapan yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Kak moderator.